الحمد لله الملك الديان الكريم المنان أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكر على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب العظام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang mulia ini kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan hari Jumat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan bersungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam dinul haq, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Wabil khusus Jumat ini adalah Jumat ketiga di bulan Muharram. Dan Muharram adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita urutkan dari 12 bulan Muharram berada setelah bulan Ramadan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan, sebagaimana Allah firmankan dalam At-Taubah 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian para ulama ketika menentukan mana dari 4 bulan yang mulia ini, maka mayoritas ulama menempatkan bulan Muharram berada di tempat yang paling atas dari 4 bulan tersebut. Urutannya kalau kita urutkan bulan Muharram, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah. Itu adalah bulan-bulan yang secara afdhaliyah, keutamaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita berada di bulan yang mulia ini dan juga di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita isi dengan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antaranya adalah membaca sholawat, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca surat Al-Kahfi dan juga surat-surat Al-Qur'an yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram yang kita jumpai 1447 Hijriah ini kebetulan bersamaan dengan
tahun pergantian yang ada di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, baik itu di pesantren ataupun di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Bagaimana tahun-tahun yang telah kita lewati bisa kita jadikan pelajaran dan kita jadikan bagaimana tahun depan kita menjadi lebih baik. Untuk itu kita sebagai santri, kita sebagai ustadz, kemudian juga sebagai kiai dan juga yayasan, maka kita perlu mengevaluasi bagaimana apa yang telah kita capai di tahun-tahun yang telah lewat, bagaimana kita bisa tingkatkan dan bisa menjadi lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bagaimana kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga yang kita bisa mampu, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah bagaimana kita melihat apa yang telah kita lakukan tahun kemarin untuk kita jadikan pelajaran menjadi lebih baik tahun yang akan datang ini. Hari kemarin lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kemudian dalam ayat yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan takwa yang kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwasanya takwa adalah merupakan sesuatu wasiat dan juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus kita pegang. Sehingga takwa ini pun menjadi salah satu rukun daripada khutbah. Sehingga apabila khutbah tidak disampaikan pesan takwa, maka khutbah itu dipastikan batal dan tidak sah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pelajaran kepada kita agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi semua apa yang kita lakukan. Dalam ayat kursi Allah sampaikan la ta'khudhu sinatun wala naum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan juga tidak pernah ngantuk. Maka dari itu kita bagaimana sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini, sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai apapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai santri tidak harus menunggu, harus ditegur oleh bagian pengasuhan ataupun bagian pengajaran atau ditegur oleh mudir. Sebagai ustadz pun tidak harus menunggu ditegur oleh mudir untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana kita menyadari diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan 24 jam ini semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dan Allah sampaikan di sini, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang melupakan Allah? Orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang yang apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seruan azan, Allahu Akbar, dia tidak menghiraukan. Dia masih tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia di dunia ini.
Orang yang lupa adalah orang yang ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan, tapi dia pun tidak melakukan itu. Orang yang lupa kepada Allah adalah orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, zakatul mal. Apabila sudah sampai nisab, dia pun tidak mengeluarkan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasallahu fa'ansawhum anfusahum. Orang-orang yang melupakan Allah, maka dia akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sibuk dengan urusan-urusannya dia yang tidak akan memberikan manfaat kepada dia baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Itu adalah orang-orang yang melalaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasallahu fa'ansawhum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang melupakan Allah adalah mereka orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik adalah orang yang senantiasa berbuat dosa. Dia berbuat dosa tanpa melihat besar dan kecil dosa itu. Tapi bagaimana kemaksiatan yang kita lakukan adalah merupakan satu pelanggaran yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekecil apapun kesalahan itu, sekecil apapun, seremeh apapun dosa itu, jangan diremehkan. Jangan lihat besar dan kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa dan bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka. Tidak sama perbuatan-perbuatan calon-calon ahli surga dan calon-calon ahli neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang dia insyaallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga, ahli surga, maka dia akan kelihatan dari amalan-amalannya. Dia akan taat kepada orang tuanya, dia akan taat kepada gurunya, dia akan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang menjadi calon penduduk neraka itu pun bisa terlihat, tergambar dari perilakunya. Untuk itu, mari sama-sama di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita semuanya mengevaluasi diri kita. Apakah diri kita ini sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah maksimal atau belum? Apakah kita sudah taat kepada orang tua kita atau belum? Apakah kita sudah memberikan kemanfaatan yang besar untuk umat ini atau belum? Mari sama-sama kita mengevaluasi diri agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul jannati humul faizun. Orang-orang calon penduduk surga adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun. Kemudian dalam ayat yang lain juga disampaikan berkaitan dengan orang-orang al-faiz, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Disampaikan wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa mereka orang-orang yang beruntung tersebut? Yaitu wa may yuti'illah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, wa yakhshallah, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun. Kita lihat apakah gambaran-gambaran orang-orang yang beruntung tersebut sudah ada pada diri kita atau belum? Bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah, dan bagaimana ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah tercerminkan sebagaimana dalam ayat ini atau belum? Kalau belum, mari sama-sama kita perbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana yang digambarkan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita di tahun baru ini, di tahun ajaran baru ini, kita bisa bersama-sama untuk lebih giat lagi dalam belajar, untuk bersama-sama lebih baik lagi dalam belajar, dalam menghafal pelajaran, kemudian lebih baik lagi melakukan ketaatan kepada
pondok ini, kepada mudir, kepada guru dan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usibu nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam 'ala nabiyil karim fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari di akhir khutbah ini kita bersama-sama menengadahkan tangan kita, merendahkan hati kita, kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabulkan permintaan dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi ayyi makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi ayyi makan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.